Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian, sebelum anak-anakku melaksanakan PTS yang dilaksanakan hari Senin besok, Bu Esa akan menjelaskan beberapa materi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum Bu Dita menjelaskan, mari kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, materi yang pertama yaitu kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris itu salah satunya utusan Allah. Nah, nama asli Nabi Idris yaitu Anuk. Dan ayahnya bernama Yarid bin Mikail. Nabi Idris tinggal bersama bangsa Ibrani. Nabi Idris itu sangat rajin belajar, sehingga beliau itu menjadi anak yang pandai, menjadi seseorang yang pandai. Nabi Idris menulis dengan kalam. Kalam adalah alat tulis dari bulu. Jadi anak-anak sekalian, dulu itu belum ada yang namanya pensil ataupun ballpoint. Masyarakat semuanya, orang-orang semuanya itu menulisnya dengan kalam. Nah, Nabi Idris pandai menjahit baju. Nah, kalau zaman dulu itu belum ada mesin jahit. Jadi, beliau itu menjahit bajunya dengan tangannya sendiri. Nabi Idris menguasai ilmu hitung, ilmu bahasa, dan ilmu perbintangan. Nah, dengan ilmu bahasa sehingga beliau itu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Nabi Idris menerima wahyu dari Allah saat usia 30 tahun yang berupa sahifah. Sahifah adalah lembaran berisi wahyu-wahyu Allah. Nabi Idris mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik serta rajin belajar. Akan tetapi, mereka semuanya itu menolak dengan ajakan Nabi Idris. Mereka enggan beriman kepada Allah. Nah, akan tetapi sebagian ada yang beriman kepada Allah, sebagian lagi ada yang menolak. Nah, sehingga Nabi Idris pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Apa azabnya? Yaitu berupa kekeringan yang panjang. Dan bagaimana orang yang beriman kepada Allah? Apakah juga mengalami kekeringan? Tidak, karena Nabi Idris mengajak kaumnya untuk hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir itu mereka semuanya, Nabi Idris beserta kaumnya, menemukan sungai Nil dan tanah yang sangat subur. Sehingga mereka hidup di sana dengan rezeki yang melimpah dan hidupnya menjadi makmur. Nah, ya. Apa yang kita pelajari dari keteladanan Nabi Idris tadi? Yang pertama, kita harus rajin belajar. Dengan belajar, kita menjadi pandai. Kita harus belajar membaca dan menulis agar pandai. Karena membaca dan menulis itu adalah jembatan dari ilmu. Kita harus taat beribadah walaupun sedang sibuk. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Kita harus selalu sabar dan tidak pernah putus asa. Nah, itu adalah sepenggalan kisah dari Nabi Idris. Dan sekarang yang kedua yaitu doa belajar. Nah, kenapa kok kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar? Nah ini, sebelum dan sesudah belajar harus berdoa supaya ilmu kita bertambah, paham, mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Dengan berdoa ilmu kita menjadi berkah. Ya.
Terus, bagaimana bunyi doakan belajar? Bunyinya adalah, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu adalah doa akan belajar. Rabbi artinya ya Allah. Zidni artinya tambahkan kepadaku. Ilman artinya ilmu. Warzuqni dan berilah kepadaku fahman, kepahaman. Jadi kalau digabungkan jadi satu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma artinya, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah kepadaku kepahaman. Dan ketika sesudah belajar, jangan lupa berdoa juga. Bagaimana cara berdoanya? Hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi artinya dari Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu penjelasan singkat dari Bu Lisa. Kurang lebihnya Bu Lisa, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.